Banyak yang bilang guys, kalau misalnya pemain-pemain diaspora ketika mereka udah dinaturalisasi dan masuk ke timnas, pada ujung-ujungnya karir mereka bakal aneh atau enggak yang parahnya turun. Ya, baik yang sebut kayak nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk apalagi, terus Tom Hay yang saat ini belum ada klub, dan juga Ole Romney walaupun dia masih perdebatkan ya turun atau enggak, Dean James gitu. Nah, sini pertama gue mau jelasin dulu ya guys. Kalau kita mau pahami kenapa karir mereka jadi berbeda, itu kita harus pahami dulu guys dinamika di Liga Belanda. Nah, kalau ada orang ya guys yang bilang, oh karir mereka turun karena kalau pas mereka udah join timnas, mereka itu tuh malah jadi kayak seleb. Oh, skills mereka mandek. Itu salah guys, salah banget. Sebenarnya skills mereka atau apa nggak ada masalah. Skills mereka nggak ada yang turun pas bela timnas atau apa, nggak ada. Tapi gini guys, ini gue jelasin dulu ya. Di Belanda itu memang bukan kayak di Liga 1 atau di Liga Premier League atau La Liga dan lain-lain. Itu tuh nggak ada kuota pemain asing atau kuota non-EU. Jadi warga non-Uni Eropa ya. Nah, nggak ada. Tapi warga non-EU itu gajinya itu minimal ya harus 500.000 euro. Itu sebesar berapa? Sebesar 8,7 M kalau dirupiahin. Nah, jadi apa guys? Jadi kalau pemain-pemain kita ya, kan mereka kalau dari naturalisasi, mereka udah jadi warga negara non-EU kan. Pengen Indonesia bukan di Uni Eropa atau European Union itu tuh kalau bahasa Inggris ya. Nah, oke, mereka udah bukan warga EU. Nah, mereka main di Eredivisie. Gajinya tinggi, yes, bagus gajinya tinggi. Tapi guys, gaji tinggi mereka dapat tekanan yang lebih tinggi. Mereka harus main at least 3 kali lipat lebih bagus daripada teammate-nya atau rekan timnya, atau setidaknya lebih bagus dari rekan yang sesama posisinya gitu tuh. Karena oke, klub udah bayar mereka mahal-mahal, tapi mereka mainnya sama aja gitu. Kan klub itu manajer kan yang nge-hire mereka itu biar timnya itu tuh menang kan, biar timnya bahkan juara Eredivisie. Kalau mereka dibayar mahal-mahal, tapi mereka mainnya sama aja kayak pemain-pemain lain dan juga nggak bawa hasil, nggak menang KNVB Cup atau nggak menang Eredivisie atau Eerste Divisie, ya udah buat apa? Dan apalagi kalau contoh kondisinya kayak Rafael Strijk gitu, dia belum masuk tim utama di tim akademi ADO Den Haag dulu, ya oke, dia dapat banyak menit bermain, tapi di tim senior nggak dapat banyak menit bermain. Ya pada akhirnya dia dijual. Sama juga kayak Ragnar, dia kan pas itu posisi lagi di loan di Groningen, dan ini sebelum ke Dender ya. Dan dia pas itu udah jadi WNI, ya gajinya juga udah berubah. Dan dia kalau kita lihat, ya gue bukannya menjelekkan dia, gue juga akui kita butuh banget Ragnar dan gue seneng banget dia dinaturalisasi ke timnas. Tapi dan again di Eredivisie dia tergolong, maksudnya kalau dibanding beberapa pemain-pemainnya, dia tergolong masih biasa aja di Eredivisie. Dan untuk dibayar sebanyak 500.000 euro atau 8,7 miliar, itu buat Groningen itu kurang worth it. Makanya pada akhirnya dia dijual. Ya mungkin itu sih guys. Sebenarnya selain mereka yang di Eredivisie, ada berapa yang mengalami hal-hal yang sama ya, tapi mostly tentang regulasi. Contoh kayak Justin Hubner gitu, yang kenapa dia nggak bisa masuk ke tim senior PL setelah udah dinaturalisasi sama timnas. Cuman itu next video, gue bakal tekanin lebih dalam tentang Premier League. Oke, see